देखो पीयू की डॉल देखो। Halo, kembali lagi di channel kesayangan Anda, Sumendal Official. Buat kalian, gimana kabarnya? Duit corona, BLT, UMKM, dan bias balik gimana, aman? Oke, kali ini saya akan merangkum salah satu film Bollywood yang berjudul Pihu. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, menceritakan seorang balita berumur 2 tahun yang hidup dengan mayat ibunya selama 3 hari. Jujur, film ini membuat emosi saya begitu menggulak. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan minjem duit atuh lur. Di ujung langit kita kesana dengan seorang anak yang pantas dan juga pemberani. Di awal, kita akan melihat seorang anak balita yang terhudangkan dari tidurnya. Dia bernama Pihu. Dan terlihat banyak pernak-pernik bekas acara ulang tahun. Tak lama, Pihu yang sepertinya sudah mimpi dikejar Gonggo itu pun akhirnya merasa haus. Dia menghudangkan ibunya. Dia menanyakan keberadaan ayahnya. Namun si ibu tak kunjung hudang. Akhirnya Pihu keluar sendiri untuk mengambil air minum dan mencari sang ayah. Pihu pun menggerok-gerok ayahnya, namun tak ada yang menyahutnya. Papa. Terlihat ruangan yang berantakan, sepertinya telah terjadi pasea antara si ibu dan ayah Pihu. Di sini Pihu ingin membuka pintu keluar, namun apa daya, tangan Pihu yang panjangnya seperti tales pun tak sanggup menggapai gagang panto itu. Dan terlihat ada sebuah koran di sela pintu bawah. Dia mengambilnya. Lalu Pihu mendengar suara keran air yang masih menyala. Karena Pihu anak yang pintar, dia mencoba untuk mematikan keran tersebut. Namun lagi-lagi dia tak sanggup menggapainya. Kemudian Pihu menyalakan TV dan terlihat ada sinetron kesukaan keluarga mereka. Pihu pun sangat bungah dan memanggil ibunya untuk menonton bersama. Tapi sang ibu pun tak juga kunjung bangun. Pihu tiba-tiba ingin mengising dan kembali membangunkan ibunya. Namun lagi-lagi sang ibu tak bangun-bangun. Akhirnya Pihu pup sendiri. Pihu yang belum cebok pun langsung kembali ke kamar dan berkata, "Ibu, tanganku bau pelem." Tiba-tiba ada suara ponsel berdering. Pihu yang mengetahui sumber suara tersebut berada di atas lemari, akhirnya langsung mengambil kursi. Pihu berusaha meraih ponsel itu. Namun, karena lokasi ponsel yang sepertinya terlalu tinggi, akhirnya Pihu tak bisa meraihnya dan ponsel pun berhenti berdering. Pihu pun kembali berusaha untuk membangunkan ibunya. Pihu menangis sangat keras, namun sang ibu kekeh tidak hudang. Saat Pihu mengoyak-ngoyak badan ibunya, tiba-tiba terjatuhlah sebuah botol berisi obat-obatan yang berada di tangannya. Sepertinya sang ibu itu were oleh obat-obatan tersebut. Dan saat Pihu sedang mengambil obat-obatan, ponsel pun kembali berdering. Kali ini Pihu melakukan cara lain agar bisa meraih ponsel tersebut. Dan Pihu menaiki lemari. Saat ponsel berhasil diraihnya, namun ponsel itu terjatuh ke kolong lemari dalam keadaan panggilan terjawab. Terdengar suara ayahnya dengan nada yang tinggi. Dia berkata, "Kau telah membuat hidupku kacau. Kau istri yang bodoh. Aku hampir saja ketinggalan pesawat karena ulahmu. Kau tahu bahwa aku ada rapat penting, tapi kau tak peduli. Puja, dengarkan. Aku lupa mematikan setrika karena buru-buru, dan itu semua karena ulahmu. Para wanita adalah hal terburuk dalam hidup setiap pria. Hidup atau mati, aku tak peduli lagi denganmu. Di rumah ada Pihu. Cepat matikan setrika." "Ada apa dengan Pihu? Kenapa dia menangis?" "Halo Pihu, ayah akan segera pulang. Sini ayah cium. Muah. Halo Puja. Halo." "Sialan kau Puja." Dan ponsel pun mati. Terlihat rumah tangga mereka ternyata sedang pakiceh. Lanjut ke Pihu. Dia melihat wajah ibunya yang terluka.
Pihu pun langsung mencari salep untuk mengobatinya. Namun, Pihu tak menemukannya. Terlihat di kaca ada pesan dari ibu untuk sang ayah. "Gauraf, aku rela bertengkar dengan keluargaku demi menikah denganmu. Tapi apa yang ku dapat hanya kesedihan. Katamu kau akan pulang jika aku mati. Oke Pix, aku pamit." Tadinya aku mau mengajak Pihu, tapi aku tak kuasa. Selamat tinggal, bye Puja. Itu artinya sang ibu telah maut bunuh diri. Lanjut ke Pihu yang tidak tahu apa-apa. Saat mencari salep, dia malah asyik mencoret-coret wajahnya dengan lipstik. Dan akhirnya Pihu menemukan salep lalu mengoleskan ke wajah ibunya. Saat Pihu sedang memainkan salep, tiba-tiba Pihu melihat asap yang keluar dari setrikaan. Pihu yang bingung pun akhirnya memegang setrikaan tersebut dan membuat tangannya dolecat. Pihu berteriak dan menangis begitu keras hingga membuatnya kelelahan, lalu tertidur di atas mayat ibunya. Setelah terbangun, Pihu pun lapar, lalu meminta susu dan roti. Karena sang ibu belum juga terbangun, Pihu pun mencari sendiri. Dia menemukan susu, namun susu itu terjatuh. Dia juga menemukan roti, lalu memasukkannya ke dalam microwave. Tahu kan microwave? Hah, nggak tahu, mamam kapsul dume. Pihu yang polos, dia menekan sembarang tombol, dan akhirnya roti itu pun tutung. Pihu pun parusing dan membiarkan microwave tersebut tetap menyala. Lalu Pihu melakukan cara kedua, yaitu memanggangnya di atas kompor. Tapi dia menyalakan semua kompor. Roti pun diletakkan tepat di atas kompor. Dan alhasil, roti itu pun hangit alias terbakar hangus. Lalu kembali membiarkan kompor tersebut tetap menyala. Karena belum membuahkan hasil, akhirnya Pihu beralih ke kulkas. Tahu kulkas kan? Hah, nggak tahu, mamam bola bliter. Akhirnya Pihu pun menemukan makanan. Terlihat dia sangat amat kelaparan. Lalu Pihu yang cerdas mengeluarkan makanan yang berada di kulkas agar dia lebih mudah mencarinya jika lapar. Namun Pihu yang mungkin sedang harudang malah masuk ke dalam kulkas. Akhirnya dia terkunci dari luar. Pihu yang panik dan ketakutan mencoba membukanya dengan sekuat tenaga. Dia pun berhasil keluar dari kulkas. Namun dia rewas karena semua botol berjatuhan. Pihu pun menangis sangat keras sambil memanggil nama ibunya. Pihu kembali ke kamarnya dan menawarkan makanan kepada ibunya. "Ibu, cepat makan, nanti ibu mati kelaparan." "Aduh, adek sayang, ibumu memang sudah mati kelaparan, tapi kelaparan akan kasih sayang." Lalu Pihu bermain-main dengan balon tepat di samping setrikaan yang masih menyala. Ponsel pun kembali berdering. Pihu berhasil meraihnya dengan cocolek. Kali ini sang ayah berbicara dengan nada yang sedikit halus. Si ayah meminta maaf karena sudah terlambat saat Pihu berulang tahun. Dan si ayah pun berkata, "Agar kau tak selalu curiga dengan Mera. Kau tahu dia cuma sebatas rekan kerja. Dia pun temanmu. Tolong jangan terlalu posesif." Kita kembali ke Pihu yang sedang asik menonton TV. Namun tiba-tiba TV tersebut mati. Dan Pihu langsung menuju ke belakang TV di mana ada banyak kabel yang bisa membuat dirinya kesetrum. Aduh, tapi dipikir-pikir ini film kok nggak pernah malam ya? Kebayang gak sih? Kira-kira saat malam si Pihu ngapain aja? Ya molor lah. Emang kalian tiap malamnya hanya merindukan si mantan. Padahal belum tentu si mantan mikirin elu. Bisa jadi dia ngedoain elu biar cepet maut. Oke, lanjut. Terlihat Pihu sedang bermain di lantai atas. Dia memanggil nama Amog dan Ishika. Mungkin itu temannya. Lalu boneka Pihu terjatuh. Dia berusaha mengambilnya, namun akhirnya boneka itu pun terjatuh ke bawah.
Mami. Oh. Dan Pihu mencoba menaiki pagar tersebut, tapi Pihu ketakutan dan akhirnya turun lalu kembali ke kamar. Di sini Pihu merapikan obat-obatan yang berserakan dan terlihat Pihu yang sudah laleles akhirnya tertidur lagi di atas mayat ibunya. Kemudian dia terhudangkan oleh suara ponsel yang berdering. Dan ternyata itu telepon dari Sales Kecantikan. Terdengar, "Halo, selamat siang menjelang pagi." Maaf salah. Maksudnya selamat pagi menjelang siang. Semoga pagi ini hatimu secerah mata poi di siang hari. Kami dari layanan Bold and Beautiful. Kami memiliki koneksi di seluruh salon kecantikan. Kami menawarkan layanan terbaru. Salah satunya yaitu tata sulam beheng. Dan Anda juga akan mendapatkan semir gado gratis. Halo, halo. Anda mendengarkanku, Nyonya? Kalau tidak tertarik, kenapa tidak tutup teleponnya? Jangan buang waktu kami. Kami sedang bekerja untuk menafkahi anakku. Tenanya anjing. Lanjut. Pihu meminta susu dan akhirnya Pihu menemukan pembersih lantai. Pihu mengira kalau itu susu. Pihu pun langsung menyicikkan ke dalam botol. Haduh, bakal mutruk iya mah. Tapi karena tangan Pihu terlalu kecil, Pihu pun malah menumpahkannya dan terlihat pembersih lantai itu berserakan. Pihu kembali ke kamar. Dia meminta agar sang ibu menyusuinya. Mama duduk bilado. Dia berusaha menyongkel-nyongkel payudara si ibu, namun tak berhasil. Pihu pun menangis keras dan pergi ke bawah untuk mencari makanan. Di sini terlihat lantai bawah sudah tergenang oleh air karena keran yang menyala terus. Begitupun dengan kompor, microwave, dan setrikaan yang masih menyala. Dia kembali ke kamar dan membawa makanan. Dan Pihu yang polos ingin memakan obat ibunya. Lalu Pihu memakannya satu. Meskipun pahit, tapi Pihu malah suka dan tak terasa dia sudah memakannya 4 butir. Beberapa saat kemudian, Pihu pun merasakan tunduh yang teramat sangat. Dan Pihu pun tertidur. Di akhir film, kita akan melihat beberapa lampu yang sudah poek. Dan sang ayah pun datang. Dia sangat bersedih sekaligus menyesali semua ini. Buja! Buja! Pihu! Pihu! बेटा हाँ पीहू कहाँ बेटा बेटा पापा आ गई पापा पीहू पापा Pihu gagal. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyakitkan. Buat kalian para orang tua, setiap pasangan itu harus saling melengkapi. Jangan sampai sifat ego kalian malah bisa mengancam keselamatan anakmu sendiri. Satu lagi, jangan jadikan depresi sebagai alasan untuk bunuh diri. Saya Jones dan saya masih menjomblo. Dukung terus channel ini agar saya dapat uang untuk menikahi si dia yang pengennya menganggap organ tunggal dan pengawasan. Terima kasih dan nginjam